Harimau Muda kembali tumbang di pentas ASEAN Cup U23. Kali ini, kegagalan mereka melaju dari fase grup justru memicu amarah para pendukung setianya. Seruan pemecatan pelatih menggema di media sosial, menyusul hasil mengecewakan yang mereka raih meski telah mendapat waktu persiapan panjang. Lantas, siapa yang salah? Benarkah Nafuzi Zain patut bertanggung jawab penuh? Dan bagaimana nasib proyek jangka panjang Timnas U23 Malaysia? Mari kita bahas tuntas, hanya di Cek Fakta. Kegagalan yang menyakitkan Timnas U23 Malaysia kembali harus menerima kenyataan pahit tersingkir dari babak grup ASEAN Cup U23 ke 2025. Harapan yang sempat menguat pasca kemenangan atas Timor Leste pupus begitu saja setelah mereka hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Indonesia di laga terakhir. Hasil itu membuat Malaysia finish di posisi ketiga grup A dengan 4 poin, kalah selisih poin dari Filipina 6 poin dan Indonesia 7 poin. Sementara Indonesia melaju sebagai juara grup dan Filipina menyusul lewat jalur runner-up terbaik, Malaysia harus angkat koper lebih cepat. Ini menjadi kegagalan ketiga mereka dalam 5 edisi terakhir turnamen, sebuah catatan yang memicu pertanyaan besar dari publik sepak bola negeri jiran. Kritik pedas dan seruan pemecatan. Kekecewaan publik Malaysia tak terbendung. Media sosial dibanjiri tagar-tagar seperti "Out Nafuzi Zain", "Harimau Muda gagal", dan "FAM bertindak". Banyak penggemar mempertanyakan keputusan-keputusan taktis pelatih, pemilihan pemain, dan bahkan keseriusan Federasi Sepak Bola Malaysia FAM dalam membangun tim muda yang kompetitif. Di forum sukan terkenal seperti Harian Metro dan Stadium Astro, komentar-komentar pedas bermunculan. Sudah cukup, Nafuzi bukan orang yang tepat. Kami butuh pelatih yang bisa membawa perubahan nyata. Pengguna akun @Harimau Muda 4 poin dari 3 pertandingan, itu bukan hasil tim besar. Kita kalah bersaing bahkan dengan Filipina. @Cikgurazi Football persiapan panjang, hasil mengecewakan. Apa yang membuat kegagalan ini lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa tim Malaysia telah diberikan waktu persiapan panjang. Pelatih Nafuzi Zain mendapat waktu lebih dari 2 bulan untuk memoles skuadnya, termasuk serangkaian laga uji coba yang diadakan di Bahrain dan Uni Emirat Arab. Di atas kertas, Harimau Muda datang ke Indonesia dengan bekal pengalaman dan kesiapan fisik yang optimal. Namun, di lapangan, performa mereka tidak mencerminkan semua itu. Meski menguasai bola lebih banyak dalam 2 dari 3 laga, penyelesaian akhir yang buruk dan minimnya kreativitas di lini tengah membuat Malaysia sulit mencetak gol. Hanya 1 kemenangan yang berhasil diraih itu pun melawan tim lemah Timor Leste. Membeda kegagalan. 5 masalah utama Harimau Muda. Pertama, minimnya pemain kreatif. Salah satu kelemahan mencolok dari skuad U23 Malaysia kali ini adalah kurangnya sosok playmaker sejati. Gelandang seperti Syed Mohairi atau Firdaus Ramli gagal mengendalikan tempo dan membuka ruang di antara garis pertahanan lawan. Serangan Malaysia terlihat monoton, bergantung pada crossing dan permainan direct yang mudah dibaca. Kedua, kelemahan finishing. Dalam 3 laga, Malaysia hanya mencetak 1 gol, angka yang jauh di bawah ekspektasi. Penyerang seperti Hakim Danis atau Lukman Hakim Syamsuddin tampil di bawah standar. Padahal keduanya sempat mencuri perhatian di ajang SEA Games sebelumnya. Ketiga, ketergantungan pada skema bertahan. Nafuzi Zain kerap menerapkan pendekatan defensif yang terlalu berhati-hati. Melawan Filipina dan Indonesia, Malaysia terlihat lebih fokus menutup ruang ketimbang menyerang. Formasi 5-4-1 yang diterapkan membuat lini depan terisolasi. Keempat, pergantian pemain yang terlambat. Banyak pengamat mencatat bahwa Nafuzi Zain terlambat melakukan pergantian pemain saat tim butuh perubahan. Di laga terakhir melawan Indonesia, pergantian baru dilakukan setelah menit ke-70 ketika situasi sudah tidak memungkinkan mencetak 2 gol untuk memastikan kelolosan. Kelima, tekanan mental. Beberapa pemain muda Malaysia terlihat tidak siap menghadapi tekanan atmosfer stadion besar seperti isu GBK. Banyak momen ketika pemain salah passing atau kehilangan bola di zona berbahaya akibat grogi. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Malaysia FAM belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait masa depan Nafuzi Zain. Namun, desakan publik yang semakin kuat bisa membuat FAM tak punya banyak pilihan selain mengevaluasi performa tim secara menyeluruh. Menurut laporan berita harian,
FAM akan menggelar rapat evaluasi teknis dalam pekan ini. Hasil rapat tersebut diprediksi akan menentukan nasib sang pelatih yang sebelumnya juga menangani klub Kedah Darul Aman. Rekam jejak. Nafuzi Zain ditunjuk sebagai pelatih Timnas U23 Malaysia sejak awal ke 2024. Ia dikenal sebagai pelatih yang cakap dalam mengorbitkan pemain muda di klub, namun transisinya ke level Timnas belum sepenuhnya sukses. Di SEA Games 2025, ia hanya mampu membawa Malaysia finish di posisi keempat. Pembelaan Nafuzi. Dalam konferensi pers usai laga terakhir, Nafuzi membela para pemainnya dan menyebut bahwa tim telah berkembang dan bermain sesuai instruksi. Ia juga menambahkan bahwa evaluasi harus menyeluruh, bukan hanya pada pelatih tapi juga pada sistem pengembangan usia muda. Generasi baru di ujung tanduk. Beberapa pemain seperti Danish Kayum, Zikri Halili, dan Afik Asman diproyeksikan menjadi tulang punggung senior di masa depan. Namun jika pembinaan terus menemui jalan buntu, mereka terancam gagal berkembang secara maksimal. Desakan untuk gunakan pelatih asing. Sejumlah pengamat menyarankan agar FAM mulai mempertimbangkan pelatih asing untuk menangani tim muda. Nama-nama seperti Robert Alberts ex-PSM atau Marian Mihail ex-pelatih Timnas Rumania 21 bahkan disebut-sebut sebagai kandidat alternatif. Apa kata legenda dan pengamat? Kegagalan ini harus jadi alarm. Jangan tunggu sampai harimau muda jadi bahan tertawaan di Asia Tenggara. Safi Sali, legenda Timnas Malaysia. Taktik kita sudah usang, butuh perspektif baru. Shibi Singh, komentator dan mantan pemain nasional penutup, perlu jalan baru untuk harimau muda. Tersingkirnya Malaysia dari ASEAN Cup U23 2025 bukan hanya soal hasil buruk semata, tapi refleksi dari sistem yang belum berjalan ideal. Harus diakui, dunia sepak bola bergerak cepat dan jika Malaysia tak segera melakukan reformasi serius pada level usia muda, mereka akan terus tertinggal dari Indonesia, Vietnam, bahkan Filipina. Seruan untuk memecat pelatih mungkin hanya puncak gunung es. Di bawahnya, terdapat masalah struktur, pembinaan, hingga filosofi permainan yang perlu dibenahi secara komprehensif.